Ya, apakah sudah mulai kelihatan? Belum, Dok. Belum ya? Ya. Belum, Dok. Ya, ini mungkin mulai kelihatan sekarang ya. Sudah lihat, Dok. Sudah nggih? Sudah. Iya. Iya, jadi mudah-mudahan dengan bertemunya kita dalam apa namanya online yang mungkin saya sendiri agak kurang nyaman, tapi ya mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pendorong kita untuk mendalami apa yang memang sengaja kita pelajari atau yang sedang kita pelajari. Jadi ini gambaran yang umum yang sering kita lihat, bahkan mungkin kalau melihat gambar-gambar ini adalah gambaran yang sederhana mengenai apa ini, ada yang ingat kalau melihat gambar ini, ada yang bisa ingat ini gambar apa ini? Halo, silahkan. Ada yang masih ingat ini gambaran apa ini? Sirkulasi itu. Iya, itu gambaran mengenai yang waktu kita SMA kita ingat ini adalah gambaran sirkulasi aliran darah yang dulu waktu kita masih SMP atau SMA saya lupa ini disebut sebagai sirkulasi besar yang ke seluruh tubuh ya, kemudian ini sirkulasi besar ini ke seluruh tubuh, yang ke paru-paru dianggap sebagai sirkulasi paru-paru atau sistem aliran pembuluh darah yang kecil. Jadi sistem ini bertumbuh atau berpokok di organ yang di sini ini adalah jantung ya. Jadi kita bisa melihat bahwa jantung ini sebagai apa kira-kira perannya ini, peran dari jantung ini? Silahkan kita berdiskusi supaya saya tidak terkesan ngomong sendiri. Memompa darah, Dok. Memompa darah, Dok. Memompa. Kira-kira tujuannya apa? Tujuan pemompaan itu apa? Ada yang bisa menyampaikan? Mengalirkan darah, Dok. Iya. Kalau sudah mengalir, apa lagi? Targetnya? Mengantarkan oksigen, Dok. Mengatur kadar oksigen. Jadi kurang lebih bahwa jantung ini dia bertugas, ya, dia adalah suatu pompa, gampangnya mungkin begitu. Dia bertugas untuk menjamin sirkulasi atau aliran darah ini semua cukup ke organ-organ tujuan. Ya, jadi semua bisa sampai ke seluruh organ tujuan, seluruh tubuh, baik yang lewat sirkulasi yang besar maupun sirkulasi paru. Ya, kemudian kalau kita coba bahas ya, kenapa jantung bisa beraktivitas demikian ya. Jadi ada yang namanya siklus jantung. Yang pertama itu ada yang namanya siklus jantung ya. Jadi siklus jantung itu, setiap siklus jantung terdiri dari urutan ya. Urutan itu dimulai dari peristiwa listrik, jadi kelistrikan di dalam jantung. Jadi bukan hanya mobil, bukan hanya AC, atau bukan hanya televisi yang
menggunakan listrik, tapi sesungguhnya bahwa jantung tubuh manusia itu juga diawali dari peristiwa listrik, ya, dan nanti listrik ini akan mengalir, akan berlanjut, akan mengubah semua aktivitas menjadi aktivitas mekanis yang saling terkait, ya, yang mekanis yang saling terkait itu, ya, jadi ini dimulai dari eksitasi listrik di dalam jantung, kemudian nanti jantung itu selanjutnya akan mengalami depolarisasi. Kalau sudah depolarisasi atau kontraksi atau sistolik, dia akan diikuti oleh repolarisasi atau relaksasi otot-otot jantung, ya. Dan inilah yang kita kenal sebagai suatu proses siklus jantung. Jadi dimulai dari suatu eksitasi listrik, kemudian akhirnya tercipta suatu sistolik, diikuti diastolik, ya. Kemudian begitu itu terus berlangsung terus sepanjang waktu, sepanjang kehidupan manusia. Ya, jadi ini sepintas-sepintas saja. Mudah-mudahan sebenarnya kalian boleh kalau mau misalnya langsung tanya, bolehlah, ya, supaya saya tidak terkesan sekali lagi ngomong sendiri. Sepintas mengenai yang pertama, yaitu yang disebut sebagai elektrofisiologi. Jadi elektrofisiologi dari namanya aja, fisiologi kelistrikan, jadi faal kelistrikan. Jadi elektrofisiologi ini diawali, ya, atau aktivitas listrik jantung ini diawali karena adanya perpindahan ion-ion utama di dalam sel-sel jantung atau sel-sel di dalam pacemaker jantung. Ya, di sana ada natrium, terutama kalsium, ya, dan kalium. Natrium dan kalsium itu dia dikenal sebagai ion-ion ekstrasel, sedangkan kalium lebih banyak di dalam intrasel. Tapi mereka selalu di dalam suatu keseimbangan. Nah, perubahan-perubahan itu nanti akan menimbulkan aktivitas listrik yang nanti akan menggerakkan jantung, ya. Jadi perpindahan ion antar sel, ya, ini yang menyebabkan perpindahan listrik yang melewati membran yang secara grafik dapat digambarkan sebagai suatu potensial aksi. Nanti kalian akan sering mendengar potensial aksi begitu, ya. Jadi begitulah kira-kira aktivitas jantung itu dimulai. Yang pertama, ya, jadi jantung itu berfungsi sebagai pompa karena awalnya ada suatu proses listrik yang memulai. Proses listrik yang memulai. Nah, ini kita bisa lihat pertama ini adalah gambaran dari jantung dengan sistem kelistrikannya atau konduksinya. Jadi ini yang menghasilkan konduksi, yang menghasilkan listrik, terutama ini nodus SA, terutama yang utama, ya, meskipun ada nodus AV atau mungkin ini berkas atau serabut-serabut Purkinje, ya, tetapi yang utama ini adalah nodus SA, ya. Di dalam keadaan normal, setiap siklus jantung itu dimulai oleh suatu cetusan potensial aksi. Potensial aksi yang muncul itu kemudian akan dialirkan melalui sistem konduksi ini. Jadi suatu potensial aksi muncul di nodus SA ini, kemudian akan dialirkan. Ini ada berkas-berkas atau ada jaras-jaras, ya,
Ini yang di atas ini, ke sini atau yang ke sana ini adalah yang disebut sebagai jaras internodal, ya. Ini yang menunjukkan, ini yang internodal, ini yang menghubungkan antara nodus SA dan nodus atrioventrikuler. Tetapi sesungguhnya ada jaras-jaras yang lain, ini yang interatria, jadi antara atrium dengan atrium, ya ini kanan dengan yang kiri. Jadi alurnya adalah sesudah potensial aksi muncul, kemudian proses kelistrikan itu dialirkan ke nodus AV. Nanti di nodus AV ini dia akan mengalami perlambatan. Sudah mengalami perlambatan, dia akan dilanjutkan melalui cabang berkas ini ke seluruh cabang-cabang, ya, baik cabang berkas kanan maupun kiri, sampai pada serabut Purkinje, nanti sampai ke otot-otot jantung, itu menimbulkan suatu kontraksi, menimbulkan suatu kerja pemompaan jantung. Ini yang kita kenal sebagai sistolik. Ya. Ya, jadi sifat-sifat dari masing-masing nodus itu agak berbeda, ya. Jadi agak berbeda dalam hal terutama itu kecepatan maupun frekuensinya, ya. Jadi kecepatan selalu berhubungan dengan frekuensi, karena biasanya kalau dia kerjanya makin cepat itu mungkin frekuensinya jadi akan lebih sering. Nodus SA atau SA node, ya, nodus SA ini dikenal sebagai pacemaker-nya jantung. Dia mempunyai kemampuan mencetuskan potensial aksi secara spontan dan ritmis. Oleh karena itu, sel ini disebut sebagai sel-sel autoritmik. Autoritmik. Kemudian sesudah dia mengalir, ya, nanti akan sampai ke nodus AV. Nah, rate atau frekuensi potensial aksi yang muncul di nodus SA ini biasanya berkisar antara 60 sampai 100 kali dalam setiap menit. Makanya nadinya orang normal itu juga biasanya segitulah, antara 60 sampai 100 kali per menit. Ini yang menjadi patokan nadi pada orang sehat, karena dia berasal dari nodus SA. Pada keadaan-keadaan tertentu, kalau nodus SA ini misalnya mengalami gangguan atau mengalami hambatan, inisiator denyut jantung itu bisa diambil alih oleh nodus AV atau bisa juga oleh serat-serat di serabut Purkinje ini. Cuman biasanya letupan dari potensial aksi yang dihasilkan oleh nodus AV ini tidak sebanyak oleh yang dihasilkan oleh nodus SA. Jadi dia hanya kira-kira antara 40 sampai 60 kali per menit dihasilkan di sini. Kalau yang di sini ini lebih jarang lagi, dia hanya mungkin antara 15 sampai 40 kali per menit, jadi akan lebih jarang. Dan ini sering disebut, kalau ini irama sinus yang berasal dari nodus SA yang kita kenal sebagai irama sinus, ya, irama jantung normal. Kalau ini mungkin iramanya ventrikuler, kalau ini dari serabut Purkinje ini yang disebut sebagai irama idioventrikuler. Ini beberapa yang mungkin perlu diketahui.
Kalau ada yang ingin bertanya mengenai sedikit kelistrikan jantung, boleh silakan. Iya, silakan kalau ada yang mau tanya. Mau tanya dok, Iya, silakan. kalau misal nadinya kurang dari 60, kan kita sebutnya sebagai bradikardi. Iya. Itu berarti Iya betul. listrik Iya, terus? listrikannya itu sudah diambil oleh AV node atau masih tetap SA node, hanya saja denyutannya berkurang dok? Iya, kalau kita menyebut sebagai bradikardi sinus itu atau sinus bradikardi itu kan artinya dia sinus. Artinya sinus itu sumbernya dia dari SA. Hanya saja mungkin karena sebab-sebab tertentu mungkin dia jadi lambat. Mungkin karena obat-obatan, mungkin karena ada kelainan sakit-sakit tertentu, misalnya penyakit endokrin, misalnya orang hipotiroid, atau mungkin gangguan apa gitu ya, banyak gangguan elektrolit segala macam, dia di bawah 60, kita menyebutnya sinus bradikardi. Tetapi karena kita tadi bilang sinus bradikardi artinya bahwa itu suatu cetusan yang normal yang berasal dari sinus atau nodus SA. Ya, jadi harus dilihat bentuknya. Nanti kalau kita melihat EKG-nya kita akan tahu, oh itu sinus itu SA, sumbernya nodus SA. Nah kalau yang di sini yang muncul dari tadi dari nodus AV atrioventrikuler itu kita tidak akan bisa melihat atau bentuknya akan berbeda ya, biasanya IRS-nya itu biasanya lebar-lebar, yang kalau ventrikuler, irama ventrikuler itu kadang-kadang karena mulainya dari sini kita tidak bisa melihat gelombang P-nya misalnya gitu ya. Nanti kita akan sampai ketika kita membahas interpretasi dari EKG ya, kira-kira gitu. Ada lagi? Ya kalau enggak, mudah-mudahan jelas, kita lanjutkan aja. Oke, ini kelihatannya sudah. Nah inilah, ini yang ini sebagai gambaran aja bahwa perpindahan kalsium dan natrium, ya, di perpindahan kalsium dan natrium ini yang membuat apa namanya kontraksi. Nah, kontraksi itu kan sesungguhnya di apa namanya terjadi di dalam sel-sel otot. Jadi gambarannya ini gambaran potensial aksi ya. Pada saat terjadi potensial aksi itu terjadi perpindahan kalsium dari ekstrasel, dia melewati tubulus transversus, kemudian akan mengaktifkan retikulum sarkoplasma. Kemudian kalsium akan banyak yang keluar dari retikulum sarkoplasma. Dia akan, kalsium inilah yang akan memicu apa namanya overlapping antara aktin dengan myosin, aktin dengan myosin ya. Jadi myosin dengan aktin akan saling beroverlapping, dia kemudian berkontraksi. Sudah berkontraksi nanti kalium sebagian akan keluar ya, itu akan terjadi relaksasi, dan natrium nanti masuk lagi, dia akan memulai lagi. Natrium dan kalsium siklus ini akan berulang. Jadi perpindahannya kalsium dalam gabungan eksitasi kontraksi otot jantung ya, manakala terjadi influx kalsium dari cairan interstisial selama eksitasi ya, akan memicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian kalsium bebas dalam sitoplasma akan mengaktifkan kontraksi miofilamen ya. Miofilamen ini inilah yang disebut miofilamen antara aktin dan myosin yang saling beroverlapping gitu ya. Terjadilah sistolik. Kemudian kalau terjadi berikutnya, begitu prosesnya selesai, dia akan relaksasi lagi, dan begitu itu berlangsung terus. Jadi aliran atau
aliran listrik ya, eksitasi ini akan terjadi terus menerus begitu. Sedikit berbeda dengan otot. Kalau otot ketika dia dirangsang, dia kontraksi, nanti berikutnya dia akan relaksasi, baru saja relaksasi dia akan terangsang lagi. Ya, nanti akan kita lihat di gambar yang berikutnya. Jadi kontraksi jantung ini mengandalkan hubungan miofilamen aktin dan miosin. Ya, dan prosesnya ini memerlukan kalsium agar terjadi hubungan itu tadi. Jadi kalsium harus selalu tersedia selama fase plato, ya, suatu potensial aksi. Hubungan antara stimulasi listrik dan kontraksi mekanik jantung ini yang disebut sebagai gabungan dari eksitasi dan kontraksi. Jadi itu suatu proses yang berurutan. Sesungguhnya eksitasi itu memulai terjadinya kontraksi, ya, eksitasi, kemudian memicu terjadinya kontraksi. Nah ini tadi ya, jadi ini gambaran otot-otot jantung ya, yang barangkali ini secara skematis dengan kira-kira dibesarkan supaya mudah dipahami. Miofibril yang tersusun dari filamen miosin tebal dan filamen aktin yang tipis-tipis, ya. Di antara filamen aktin dan miosin pada jarak-jarak tertentu dan teratur tampak suatu sambungan melintang yang membentuk hubungan selama otot berkontraksi, kayak jembatan begitulah barangkali ya. Ketika otot beristirahat, maka jumlah filamen miosin dan filamen aktin yang saling tumpang tindih akan berkurang. Sedangkan waktu otot berkontraksi, maka jumlahnya akan meningkat. Ya, perubahan ini menyebabkan meningkatnya atau berkurangnya panjang dari sarkomer. Jadi begitulah, kita bisa bayangkan kalau dua struktur yang saling tumpang tindih, ketika dia berkontraksi seolah-olah terjadi pemendekan, seolah-olah terjadi ya kayak kalau dia melingkupi suatu ruang, dia akan memberikan tekanan terhadap ruang itu. Jadi kalau dia otot-otot jantung, karena misalnya dia otot dari ventricle, karena dia melingkupi suatu ruang di dalamnya itu seperti seolah-olah terpompa, sehingga kalau ada lubang di antara itu yang bisa mengeluarkan isinya itu akan memancar keluar. Dalam hal jantung, maka isi ini atau volume dari ventricle ini akan terpompa dalam keadaan normal menuju ke arah aorta, karena di situ ada katup yang membuka. Jadi dengan membukanya katup aorta, aliran darah akan lari ke arah aorta. Ini tadi kita bisa bayangkan ini ya, jadi ada tumpang tindih antara miofilamen. Ini kita lihat ini sebenarnya kalau saya melihatnya, kalau ini yang tumpang tindihnya ini cukupan ya. Kalau ini terlalu jauh. Ini terlalu jauh ya, jadi tumpang tindih ini nanti ya, barangkali ada hubungannya dengan hukum Starling ya. Jadi kalau ada jarak-jarak tertentu atau seberapa optimal dari tumpang tindih ini yang menghasilkan pemompaan yang optimal. Kalau dia kurang atau peregangannya kurang, dia tidak terlalu bagus. Tapi kalau peregangannya cukup, dia akan memberi efek pemompaan yang cukup. Tapi juga sebaliknya, kalau terlalu jauh, ya, kalau terlalu jauh mungkin ini juga tidak memberi efek pemompaan yang sempurna. Ya, oke, itu tadi kira-kira mengenai mekanisme dihasilkannya kontraksi jantung. Ini yang mungkin nanti di klinis akan menjadi penting ya. Jadi bagaimana sih sesungguhnya fase siklus jantung, atau kita membayangkan bagaimana sih jantung itu bekerja. Jadi ini kita bisa melihat ini siklus jantung. Jadi jantung itu kira-kira itu kan dibagi dua, saat diastolik dan saat sistolik. Ya.
Ini kalau kita melihat dari sini ya, ini namanya fase pengisian cepat, pengisian dari ventricle secara cepat. Jadi sesudah terjadi fase sistolik, fase diastolik itu dimulai dari relaksasinya ventricle kiri. Ini kita lihat, jadi ventricle kiri ini ada panah kecil di sana menunjukkan mulai melebar, ventricle-nya mengalami relaksasi ini. Ya. Tetapi di sini disebutkan relaksasi isovolum, ya, karena relaksasi isovolum itu artinya apa? Artinya tidak ada aliran antara atrium dan ventricle, itu relaksasi yang isovolumik. Jadi karena ini relaksasinya isovolumik, nanti kalau dia relaksasi terus, relaksasi ini tekanannya akan makin turun. Tekanan di dalam ventricle sini makin turun. Ketika tekanannya turun, maka isi dari atrium ini akan cepat masuk ke ventricle. Jadi sekarang kita berikutnya adalah ke sana. Ketika mulai terisi makin penuh, ya, aliran pada katup atrioventrikuler ini menjadi lambat. Ya, jadi ini menjadi darah sulit mengalir ke sini karena ini isinya sudah makin penuh, mungkin tingkat tekanannya hampir sama antara atrium dan ventrikuler. Nah, pada kondisi begini, ini isi atrium ini sesungguhnya belum semua terkirim ke ventricle. Jadi disebutkan hanya kira-kira 70% saja yang isi atrium yang terkirim lewat fase pengisian cepat. Karena itu secara pasif. Nah, untuk memaksimalkan isinya, ini kemudian atrium ini dia siap-siap untuk berkontraksi. Ini kita lihat ya, ada kontraksi atrium ini untuk menambahkan volume ke ventricle. Jadi pengisian ventricle-nya supaya maksimal. Proses ini berlangsung dalam waktu yang cepat ya. Jadi dalam 1 detik ini proses ini sudah berlangsung sebutlah antara 60 sampai 100 kali. Kemudian yang berikutnya sesudah tekanan di ventricle ini cukup, ya, isinya sudah penuh, ya, terjadi perubahan tekanan di mana tekanan ventricle ini sudah sedikit di atas tekanan atrium, sehingga katup ini kita lihat, sebutlah ini atrioventrikular atau mitral gitu, mitral menutup. Sedangkan ventricle ini, mitral sudah menutup, dia sudah mulai meningkatkan tekanannya, sudah mulai siap-siap untuk atau sudah mulai berkontraksi, tapi baru awal ini kita lihat ini panahnya masih kecil-kecil ya, dan katup aorta masih tertutup. Ini yang disebut sebagai kontraksi isovolumik. Saat kontraksi, tetapi isinya masih tetap. Nah, karena ventricle ini terus-menerus dia berkontraksi, ya, akhirnya kekuatan ini kita lihat katup di sini dia tidak bisa membuka. Kita bicara normal ya, ini kan sana kan jadi tutupnya makin rapat. Tapi kalau kita lihat katup di sini, katup inilah yang akan membuka sehingga pompa ventrikuler ini berlangsung, aliran darah akan lari menuju aorta. Ya, ini yang disebut sebagai sistolik, ya, proses sistolik, proses pemompaan dari isi ventrikel menuju aorta. Kemudian begitu isinya keluar, ya, ya, sudah habis, ya, katup ini menutup. Ya, ini saya agak lupa tadi ya yang terlewatkan. Katup menutup itu kita
menimbulkan bunyi, kita kenal sebagai bunyi jantung yang kedua. Tadi katup menutup yang pertama di sini, ya, menimbulkan bunyi jantung satu, ya. Kalau ini katup aorta ini menutup, kita kenal sebagai bunyi jantung yang kedua. Ini prosesnya mulai berulang, ya. Jadi ini menutup, ventricle berrelaksasi, ya, mulai berrelaksasi, berlanjut ini mulai relaksasi terus, aliran darahnya masuk mulai agak penuh ini melakukan kick ini, ya, atrium mulai siap-siap mengisi, begitu terus, ya. Jadi proses ini berlangsung kira-kira dalam 1 menit itu berlangsung 60 sampai 100 kali. Jadi kita bisa bayangkan ini suatu proses yang sedemikian cepatnya. Jadi begitulah kira-kira siklus jantung itu berlangsung. Nah, ini coba ada suatu tabel, ya. Jadi kita lihat, ini saya ambil dari buku patofisiologi karena menurut saya ini mudah dipahami, ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini adalah tabel yang menerangkan bahwa apa yang terjadi di dalam sistem kelistrikan dan apa yang muncul kalau ini direkam di dalam suatu rekaman jantung atau EKG, atau apa yang sesungguhnya terjadi pada jantungnya. Ya, jadi yang pertama, pada saat ada impuls yang berasal dari nodus SA, ya, dan menyebar ke atrium, maka akan terjadi depolarisasi atrium. Depolarisasi atrium itu di dalam siklus jantung tadi, itu yang paling pinggir tadi, ya, ada yang namanya kontraksi atrium atau pengisian ventricle. Ya, ini gambarnya ini lihat nih, ya, kontraksi atrium ini. Ya, jadi kontraksi atrium, gelombang yang terbentuk pada EKG adalah ini, gelombang P. Jadi terbentuknya gelombang P. Jadi kontraksinya atrium itu merupakan suatu pengisian ventricle, ya, dan gelombang yang terbentuk adalah gelombang P. Kemudian yang berikutnya, ketika impuls menyebar dari atrium melalui nodus AV ke berkas his, ya, kemudian dia mendapatkan perlambatan atau hambatan dari atrioventricular node, itu terbentuk apa yang disebut sebagai interval PR, ya. Jadi ini interval PR ini, ya, interval PR inilah di dalam EKG. Jadi ini aktivitas listrik, ya, yang digambarkan melalui EKG, ya, dan kita bisa melihat apa yang terjadi pada jantung. Sesudah impuls menyebar melalui berkas cabang baik kanan maupun kiri dan melalui serabut Purkinje, kemudian sampai ke ventricle, terjadilah apa yang disebut sebagai kontraksi, ya, ventricle, baik itu isovolumik maupun pemompaan ventricle. Jadi itu kan jadi satu, ya. Jadi sesungguhnya ketika disebut isovolumik itu sebelum darah mengalir ke aorta. Ketika darah sudah mengalir ke aorta, yaitu baru disebut sebagai pemompaan ventricle. Tapi itu sesungguhnya satu proses yang karena memang sedikit perbedaan tekanan. Nah, di dalam EKG ini, ya, ini kita lihat, ya, jadi ini kontraksi ini, ya, dan termasuk di sini, ya, ini kita lihat ini, ya, di dua proses ini kontraksi yang tadi isovolumik dan ini pemompaannya, yang bawah ini, ya, yang bawah ini pemompaannya ke aorta. Ini adalah suatu pemompaan yang kita sebut sebagai sistolik, ya, baik pemompaan cepat maupun lambat, ya. Nah, di dalam EKG ini terekam sebagai suatu kompleks QRS. Jadi kompleks QRS yang terjadi itu adalah menggambarkan
kontraksinya ventricle, ya, menggambarkan sampainya impuls yang dari SA itu sampai ke otot-otot jantung, ya, sampai ke otot-otot jantung sesudah dari serabut Purkinje. Kemudian berikutnya ketika terjadi repolarisasi, ya, atau ventricle mulai berelaksasi, ya, yang terjadi itu adalah gelombang T. Ini kita lihat puncak tekanan dari ventricle sudah mulai berkurang, ya. Jadi ini kita lihat, ini digambarkan. Jadi ventricle-nya ini, panah-panah ini menggambarkan ventricle-nya mulai berelaksasi. Grafik tekanannya ini adalah tekanan mulai menurun, tekanannya ini ditunjukkan oleh adanya gelombang T. Jadi nanti kalau kita belajar di EKG, kita akan selalu pada EKG yang normal akan menemui adanya P, kemudian ada interval PR, ada IRS, kemudian ada S atau S segmen ST di sini, ya. Kemudian ada gelombang T. Ini adalah satu siklus dari perjalanan listrik di dalam jantung. Jadi ini keterangannya, ini kita bisa melihat gambar. Ya, ada yang ingin bertanya mengenai siklus jantung ini atau korelasi antara peristiwa listrik dengan peristiwa jantung? Silahkan kalau ada yang mau tanya boleh, jadi supaya mungkin saya tahu apakah bisa dipahami atau tidak dipahami. Silahkan. Halo? Halo, apakah masih mendengar saya? Masih, Dok. Ya, ya, silahkan. Kalau ada yang tanya boleh, silahkan. Silahkan kalau ada yang tanya. Halo, ada yang bertanya? Belum, Dok. Iya. Atau mungkin ada yang belum jelas? Kalau belum jelas, saya akan coba ulangi, tidak apa-apa. Jadi kita pelan-pelan karena memang, ya, kelihatannya kita tidak bertatap muka secara langsung dan saya tidak bisa melihat respon pendengar atau respon adik-adik sekalian. Halo ya, kalau enggak, ya oke lah. Saya bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah, Dok. Insya Allah bisa. Bisa, Ya, Dok. oke, kalau bisa saya lanjutkan aja lah, ya. Nah ini, jadi ada tadi kita membicarakan mengenai kelistrikan, mengenai bagaimana siklus jantungnya, ya, kemudian bagaimana darah mengalir. Ini kita sekarang sedang mempelajari tekanannya, ya, tekanannya yang nantinya tekanan ini berhubungan dengan pembentukan suara jantung yang selama ini selalu kita cari. Ya. Kita bisa lihat ini dari bukunya Barbara Pitts ini. Jadi saya bacakan aja. Pada saat sistole, ya, ventricle mulai berkontraksi, ya, dan dengan cepat, ya, kontraksi ventricle ini melebihi tekanan dari atrium, sehingga terjadi penutupan katup mitral tadi, ya. Katup mitral itu menutup, tadi kita lihat, ya, pada mendekati fase kontraksi isovolumik tadi, ya. Kemudian dengan menutupnya katup mitral itu kita bisa mendengar muncul suara pertama. Jadi kita lihat ini garisnya, ini yang garis hitam, ini adalah tekanan ventricle kiri, ya. Adapun yang patah-patah ini, yang putus-putus ini adalah tekanan atrium kiri.
Jadi pada saat mulainya kontraksi, ya, mulainya kontraksi ventricle kiri, sebutlah begitu, itu tekanan ventricle itu meningkat sangat tinggi, ya. Jadi meningkat sangat tinggi ini kita bisa melihat melampaui tekanan dari atrium kiri, meningkat sangat tinggi ini. Nah, ketika dia meningkat tinggi ini kan didahului dengan menutupnya katup mitra. Nah, katup mitra yang menutup ini menimbulkan suara yang pertama. Kemudian kita bisa lihat lanjutannya, ini ada tekanan pada aorta. Ketika masih di sini ini ya aorta belum terlewati, ya, tekanannya masih tinggi, belum dilewati oleh tekanan ventricle. Mohon maaf sebentar. Halo. Ya. Ya, 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 ya. Boleh, ya, boleh, ya, 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 sama-sama. Ya, mohon maaf sedikit terganggu. Ya, saya lanjutkan. Jadi kita bisa lihat ya, jadi ya yang gambar bawahnya ya lanjutannya ini tekanan ventricle kiri belum melewati tekanan aorta. Begitu mulai tekanannya ini melewati atau lebih tinggi dari tekanan di aorta, kita sudah bisa bayangkan yang terjadi adalah membukanya katup aorta. Begitu katup aorta ini membuka, ini secara teori itu ada yang darah yang keluar sebelum lubangnya itu membuka penuh. Ini yang disebut sebagai suara ejeksi atau sering dibilang sebagai bising ejeksi. Jadi bunyi ejeksi sistolik dini, ya, disebut sebagai bunyi sistolik ejeksi dini. Meskipun ini pada orang normal ini kadang-kadang atau mungkin kalau telinga kita tidak sangat terlatih ini agak sulit terdengarnya. Jadi biasanya kita hanya mendengar pada orang normal itu bunyi jantung yang satu saja atau bunyi yang kita kenal sebagai sistolik. Nah, kemudian ini kita lihat ya perjalanannya. Kemudian ketika proses sistolik sudah berhenti ya, dia mulai turun, ini ya tekanannya mulai turun, ya ventricle sudah keluar semua isinya, sudah ini dia akan kembali aorta kembali menutup, ya. Tekanan ventricle terus turun. Artinya apa? Tekanan ventricle ini yang terus turun ini artinya bahwa ventricle mengalami relaksasi, dia relaksasi, tekanannya dia akan terus turun terus sampai di bawah dari kembali ke tekanan atrium. Nah, jadi kita bisa melihat ya sesudah ini katup aortanya menutup tadi ya menghasilkan suara yang kita dengar sebagai suara dua ya. Jadi ini nanti akan terjadi penutupan, ya. Jadi akan menutup lagi. Ada yang sering-sering terjadi pada misalnya pada mitral stenosis itu dikenal sebagai opening snap. Pada ini terjadi pada katup-katup yang kaku, ya, atau katup-katup yang kaku pada saat diastolik, ya. Kita bayangkan, jadi paling gampang itu kalau kita membayangkan itu seperti kita membayangkan ketika kita membuka pintu, tetapi pintu itu tidak bisa terbuka secara penuh. Jadi misalnya pintu itu lebarnya 100 cm atau 1 meter, misalnya ketika
baru 1 jengkal atau baru 20 cm tiba-tiba berhenti. Ya, jadi kita membuka pintu, harapan kita pintu itu membuka penuh 1 meter, tetapi ternyata pintu itu baru 20 cm sudah berhenti, jadi macet. Ya, di situ muncul bunyi itu, terbuka deblok, tidak mau. Sebenarnya kalau dia terbuka sempurna kan tidak bunyi itu ya, ini buka. Nah, tetapi karena ini yang disebut sebagai opening snap, terutama pada kasus mitral stenosis. Nanti kita besok mungkin akan bahas mengenai terjadinya gangguan-gangguan pada katup. Ya, jadi inilah proses yang kita bisa simak bahwa bagaimana suara itu terjadi. Oke, ada yang mau tanya? Silahkan kalau mau tanya. Ya, kalau enggak, kita lanjutkan aja. Berikutnya, ini yang sering menjadi ukuran, ini curah jantung ya. Ukuran apa? Ukuran ke normal. Jadi karena tadi jantung itu fungsi utamanya adalah menjamin berlangsungnya proses sirkulasi, artinya menjamin bahwa oksigenasi atau suplai oksigen ke organ-organ semua itu cukup. Okay. Jadi curah jantung ini menjadi ukuran. Kalau curah jantung itu tidak cukup ya itu mungkin kita kenal sebagai apa yang namanya gagal jantung, atau bisa kita anggap sebagai apa namanya dekompensasi, ketidakmampuan. Ya, mohon maaf ini ada sedikit ya. Ya, jadi curah jantung ini menjadi ukuran, jadi ukuran keberhasilan kerja jantung. Atau dalam bahasa aslinya ini disebut cardiac output, itu mencerminkan jumlah darah yang dipompa oleh masing-masing ventrikel per menit. Jadi kira-kira darah kita itu dalam 1 menit itu mengalir kira-kira 5 liter, mungkin begitulah kira-kira, atau ada yang menyebutkan kira-kira di dalam 1 kali stroke volume itu kira-kira 60 sampai 70 mililiter. Ya, jadi ini kira-kira ukuran-ukuran. Meskipun ini sebenarnya secara umum masih sangat kasar. Ada hitungan-hitungan yang lebih detail, nanti kalian bisa baca di buku itu, sangat jelas. Tidur.
Dokternya lagi ada masalah sama laptopnya, bentar ya. Oke. Iya, Oke. apa kok?
Wah, cowoknya rapi-rapi sekali pada pakai kemeja. Aku pakai Aku pakai jas. kaos, Aku pakai pakai jas. baby doll. Soalnya Aku pakai aku pinjam baby dollmu, Bel. Nih, Siapa sih ngomong baby dollmu? Bisa. Bella. Oh, Bella. Pasti cepet toh. WA. ih Mbak Nanti Risma. paketnya. Lah, raimu gede Risma. banget yang lain. Mbak Risma, kamu pakai efek apa itu? Serem. Risma nggak pakai terus. Aku lihat tuh, Bel. Eh?
Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dok. Salam dok. Salam dong. Salam dok. Salam dok. Oke, sebentar. Disiapkan channel sesinya lagi aja. Sebentar.
Ya, mungkin kelihatannya sudah bisa tersambung lagi. Halo? Halo? Iya, halo Iya, dokter. Dok. Iya Sudah dokter. terdengar. Dok, masuk dok. Ya. Bisa ya, bisa didengar ya? Bisa dokter. Iya, kalau bisa coba. Mungkin begini aja. Jadi, dilanjutkan. Coba kita lanjutkan aja tadi ya, curah jantung ya. Jadi, curah jantung, dia dipengaruhi oleh cardiac output atau stroke volume ya, cardiac output itu ditentukan oleh volume kuncup atau stroke volume dikalikan berapa kali jantung itu berdenyut di dalam 1 menitnya. Jadi nadi dikali stroke volumenya itu yang menghasilkan cardiac outputnya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi stroke volume atau volume sekuncup ini. Jadi yang pertama nanti yang akan sering kita dengar itu ada yang namanya preload, afterload, dan kontraktilitas ini. Ya, coba sekarang kita lihat ya, apa itu preload? Preload itu derajat peregangan dari miokardium tepat sebelum ventricle itu berkontraksi, itu namanya preload. Sedangkan yang berikutnya adalah afterload atau beban akhir, yaitu tegangan dari serabut miokardium untuk berkontraksi dalam rangka memompa darah. Jadi seberapa derajat peregangan miokardium dan berapa tegangan dari serabut miokardium. Dan yang ketiga ini yang seringkali diupayakan adalah kontraktilitas, jadi kemampuan serabut miokardium untuk berkontraksi. Ini tidak bergantung pada preload maupun afterload, jadi kemampuan kontraktilitas dari otot-otot jantung. Kalau ini adalah peregangan dan ini tegangannya. Jadi inilah yang menghasilkan kemampuan dari stroke volume atau satu pompaan sekali ventricle itu memompa. Ya, ini adalah kita bisa melihat ya, jadi bahwa ini kan sesuatu yang kalau kita lihat dari atas ini sepertinya kayak dibalik ya, jadi curah jantung itu dipengaruhi oleh denyut jantung atau nadi, berapa kali dalam semenit nadi itu berdenyut, jantung itu berdenyut, dikalikan volume sekuncup atau stroke volume-nya. Adapun stroke volume itu tadi dipengaruhi oleh beban awal, yaitu peregangan ininya ya, kemudian beban akhir, tekanan ventrikelnya ini, dan kontraktilitas ini ditunjukkan dengan panah yang ke dalam, jadi kemampuan otot-otot jantung di dalam memompa ventrikel. Itu aktivitas utama dari jantung, jadi dia memompa. Tetapi di satu sisi ada yang kita kenal juga yang namanya cadangan jantung. Ya, jadi dalam keadaan normal, jantung itu mampu meningkatkan kapasitas pompanya itu bisa sampai 5 kali dari kemampuan normal. Jadi pada kondisi-kondisi yang ada gangguan, jantung itu akan bisa bekerja lebih ekstra, lebih keras untuk memompa darah sampai 5 kali normalnya. Jadi kalau curah jantung itu sama dengan nadi atau heart rate dikalikan volume sekuncup, ya, heart rate itu bisa meningkat sampai 180 kali per menit, ya.
oleh pengaruh bermacam-macam ya, misalnya aktivitas simpatik sendiri ya. Tetapi peningkatan yang sampai sedemikian tinggi, ya, kalau ini meningkat lebih tinggi lagi, misalnya menjadi 200 kali misalnya, ini menjadi berbahaya. Kenapa berbahaya? Irama yang sangat cepat atau rate yang sangat cepat itu akan membuat waktu diastoliknya menjadi lebih singkat. Artinya apa? Kalau waktu diastoliknya lebih singkat itu ya jantung tidak cukup waktu untuk melakukan apa yang namanya proses pengisian. Jadi pengisian ventrikel jadi teramat sangat pendek. Jadi jangan-jangan dengan makin kencangnya frekuensi atau makin seringnya jantung berdenyut, ya, sebutlah di atas 180 ini, jangan-jangan tidak ada atau sedikit sekali darah yang mengisi ke ventrikel, sehingga yang dipompakan jadi lebih sedikit. Akhirnya cardiac output-nya itu juga menjadi bukan meningkat tapi malah lebih sedikit. Itu yang pertama bahayanya. Yang kedua, kalau heart rate terlalu berlebihan, sebutlah di atas 180 kali per menit, ini artinya apa? Artinya jantung memerlukan oksigenasi yang sangat lebih banyak. Ya, padahal kan kita tahu bahwa kapasitas atau tingkat mengirimnya suplai darah ke jantung itu kan juga terbatas. Jadi yang dikhawatirkan adalah bahwa dengan heart rate yang meningkat sangat cepat, oksigenasi jantung menjadi berkurang, sehingga ini juga bisa berakibat jantung sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya volume sekuncup, ya, volume sekuncup atau stroke volume itu bisa meningkat dengan peningkatan kontraksi dan pengosongan ventrikel saat pemompaan, ya. Tetapi di satu sisi selain pompanya mungkin meningkat, dia juga meningkatkan kebutuhan oksigen. Jadi otot-otot yang bekerja keras itu membutuhkan oksigen lebih banyak, ya. Dan berikutnya adalah bahwa peregangan serabut miokardium itu juga terbatas. Pada kondisi-kondisi masih memungkinkan, dia akan terus mencoba meregang terus sampai suatu titik bahwa peregangannya itu tidak akan menghasilkan kerja jantung yang maksimal, atau justru akan terjadi penurunan kerja jantung, penurunan dari cardiac output. Itu yang disebut sebagai keterbatasannya. Nah, ada dua beban yang dihadapi oleh ventrikel yang bekerja, itu yang disebut sebagai beban volume dan beban tekanan. Ya. Kalau beban volume itu diatasi dengan cara berdilatasi. Jadi ketika volumenya itu meningkat terus, volume ventrikel sebutlah demikian, meningkat terus, maka ventrikel itu akan melakukan kompensasi atau penyesuaian dengan berdilatasi. Tetapi sekali lagi, dengan makin tingginya atau makin berdilatasinya, daya kontraktilitasnya itu mungkin suatu ketika akan terlampaui. Dikembali kepada hukum Starling bahwa kalau ada suatu peregangan, ya, baik itu suatu bentuk dilatasi atau hipertrofi, itu sampai suatu batas tertentu dia akan terlampaui, ya, dia akan justru cardiac output-nya akan berkurang atau kerja ototnya justru akan berkurang. Demikian juga dengan adanya beban tekanan. Ya, jadi kalau beban tekanan, maka yang dilakukan oleh jantung adalah menyesuaikannya dengan berhipertrofi. Dia melakukan sesuatu yang kita kenal sebagai hipertrofi. Hipertrofi itu otot-ototnya akan membesar, akan bekerja lebih keras. Jadi otot-ototnya yang membesar,
sehingga harapannya adalah akan meningkatkan kekuatan pompa. Tapi sekali lagi ini juga ada batasnya, dia akan besar terus sampai suatu ketika dia sudah tidak mampu lagi, yaitulah kalau sudah melampaui batas maksimalnya, kedua upaya penyesuaian ini gagal, maka itu yang disebut sebagai gagal jantung. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang bisa terjadi. Nah ini adalah yang tadi ya, hukum Starling pada jantung. Jadi adanya peningkatan volume akhir diastolik akan diikuti oleh peningkatan kekuatan kontraksi ventrikel. Dengan demikian volume sekuncup menjadi lebih besar hingga mencapai suatu titik kritis. Setelah itu volume sekuncup akan menjadi lebih turun. Jadi ini kita lihat, ya ini volume sekuncup artinya dia akan bisa meningkat ketika volume akhir diastolik itu meningkat terus. Jadi ditingkatkan. Jadi volume akhir diastolik itu kan isi dari volume atau isi dari ventrikel sesaat sebelum kontraksi atau sesaat sebelum diastolik. Dia akan bisa meningkat terus ya sampai akhirnya sampai di suatu titik ini namanya titik kritis. Nanti setelah itu akan terjadi apa yang disebut sebagai gagal jantung, ini grafiknya akan turun nanti akan turun. Ini yang disebut sebagai gagal jantung. Ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah coba kita bahas hari ini, khususnya mengenai kerja jantung ini? Halo? Halo, ada yang ingin disampaikan? Halo, ada yang ingin disampaikan? Belum, Dok. Enggak ya, jadi ya. Belum, Dok. Ya, oke lah. Jadi itu tadi mekanisme jantung itu apa namanya berusaha untuk memompa untuk menjamin tersedianya sirkulasi ke seluruh tubuh, ya. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu jantung itu yang ya bisa, ini yang menjadi penting itu sebenarnya tadi ya keseimbangan antara frekuensi atau denyut nadi dengan pompanya jantung. Itu yang sering dimanipulasi oleh para dokter untuk mendapatkan kerja jantung yang maksimal. Ini jadi kita kembali ke sini bahwa cardiac output ini seringkali ini kan yang seringkali dimanipulasi oleh dokter. Jadi seringkali kita memainkannya. Kalau kita melihat adanya cardiac output yang turun, ya, misalnya seseorang yang mengalami gagal jantung, ya kita melakukan evaluasi. Misalnya kalau nadinya kok terlalu cepat, jangan-jangan waktu pengisiannya kurang cukup, ya. Jadi kalau nadinya terlalu cepat, pengisiannya tidak cukup, kita akan menggunakan obat-obat yang mengurangi frekuensi nadi. Misalnya beta blocker, obat-obat golongan beta blocker ya, bisoprolol dan sebagainya itu misalnya. Atau misalnya yang paling istimewa sampai sekarang masih dikenal itu digoxin ya, karena digoxin itu selain dia bisa mengurangi frekuensi denyut nadi, dia juga meningkatkan bersifat inotropik positif, artinya dia mempunyai kemampuan meningkatkan
kontraktilitas. Jadi dua hal ini yang seringkali dimanipulasi. Jadi diintervensi oleh dokter supaya jantung itu bisa bekerja lebih baik dengan menggunakan obat-obatan. Atau kalau misalnya nadinya sudah normal, tetapi kok pemompaannya dianggap tidak baik, maka kita menggunakan obat-obatan yang bersifat meningkatkan kontraktilitas. Jadi di sini kita bisa menggunakan obat-obat yang mempunyai kemampuan meningkatkan pemompaan jantungnya atau kontraktilitas. Biasanya obat-obat ini tadi salah satunya di samping digoxin ada beberapa obat yang lainnya ya, misalnya kayak obat-obatan kayak dovitamin dan sebagainya. Artinya obat-obat yang meningkatkan kontraktilitas dari jantung ya. Kalau waktunya habis, saya mohon diberitahu. Apakah waktunya masih? Halo? Ya, ada pertanyaan mengenai fisiologi kardiovaskuler ini? Halo, masih mendengarkan saya? Masih, Dok. Masih dok. Ya. Ya, memang agak kurang nyaman. Saya tidak bisa melihat adik-adik, dan mungkin kalau begini juga kalian tidak melihat saya. Jadi kalian bisa bacalah di buku patofisiologi saja. Itu saya kira cukup, atau di buku fisiologi, bukunya Gaiten itu juga cukup jelas ya. Atau silahkan kalau mau membaca teks-teks yang lain, itu saya kira apa yang saya sampaikan ini banyak ditulis. Sebenarnya saya ingin sampaikan juga mengenai pemeriksaan fisik, tapi tadi kita kehilangan waktu cukup banyak karena ada masalah pada laptop saya ini. Jadi oke lah, tidak apa-apa. Mungkin besok aja kalau sistem pemeriksaannya besok kita coba. Kalian nanti baca-bacalah dulu mengenai pemeriksaan jantung ya, sebelum mungkin sama bab yang kedua yang harus saya sampaikan mengenai penyakit gangguan katup ya. Tetapi yang saya ingin titik beratkan, coba kalian bacalah mengenai pemeriksaan fisik jantung ya. Kalau saya suka yang sederhana, meskipun pemeriksaan fisik itu sesungguhnya sesuatu yang sangat panjang. Kalau kita bahas itu sangat panjang sekali ya. Tetapi bagi saya cukup di dua hal pokok saja, dan itu sederhana. Yang pertama yaitu anamnesisnya. Anamnesisnya coba kalian baca dulu, anamnesis pemeriksaan jantung itu yang penting apa saja. Nanti ada beberapa, misalnya kayak sesak, misalnya kayak nyeri dada, itu yang dua hal yang biasanya, atau mungkin ada berdebar-debar, itu coba lah nanti kalian baca itu. Kemudian yang sederhana juga yang sehari-hari kita amati itu mengenai tekanan darah, ya, nadi, ya, ini yang hubungannya dengan kardiovaskuler. Dan satu lagi mungkin suara jantung dan bising jantung, itu saja. Jadi secara garis besar saja, di suara jantung, bising jantung. Jadi tidak banyak ya, jadi
anamnesis, keluhan-keluhan yang lazim, tadi sudah saya sebutkan, sesak, nyeri dada, ya, berdebar, atau mungkin pingsan atau oke lah yang lainnya, boleh silahkan. Terus pemeriksaan fisik itu yang sangat sederhana, nadi dan tekanan darah, ya, bagaimana kalian melakukan, apa artinya, ya, apa pentingnya, itu coba kalian baca dulu. Kemudian berikutnya itu bunyi jantung dan bising jantung. Oke, mungkin itu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh silahkan. Halo. Halo, masih bisa mendengar? Bisa, Dok. Masih, Dok. Iya. Masih, Dok. Iya, jadi boleh ada yang mengulang apa yang mesti dipersiapkan besok untuk kita belajar pemeriksaan fisik? Ya, silahkan salah satu. Halo. Anamnesis sederhana, tekanan darah, suara bising jantung, Dok. Iya. Apa saja kira-kira pemeriksaan fisik besok yang mesti diperdalam? 3 saja. Anamnesis tentang apa kira-kira? Ya. Pingsan. Iya, jadi ya sesak, nyeri dada, coba kalian baca dulu lah. Ya, kalian boleh baca di Barbara Bates, ada di buku Ajar Penyakit Dalam banyak, atau di buku apapun. Saya kira itu sesuatu yang sangat biasa lah, lazim. Jadi jangan sampai tidak paham. Oke, mungkin begitu kelihatannya waktunya. Halo? Halo? Iya, Dok. Ya, kalau begini, ketua kelasmu itu siapa, Mbak? Ketua kelasmu atau ketua grupnya ini siapa? Malik, Dok. Iya. Oke, jadi mungkin kita besok ketemu di jam berapa? 12:30? Iya, Dok. 12:30 ya. Oke lah, ya, udah habis. Oke, kalau gitu mohon maaf. Insya Allah kita ketemu besok lagi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok. Terima kasih, Dok.